Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay? Or nah, ya setelah beberapa video sebelumnya aku tidak pakai PPT, tidak pakai slides. Ini aku pakai slides ya. Mumpung sedang ada waktu, jadi bisa bikin dan udah ada draftnya sih. Jadi ya bisa. Oke. Aku nggak tahu sih sebenarnya kalian lebih suka Etana pakai slides kayak gini di background atau ya udah hanya karakter Etana dan suara Etana aja. Apakah kalian bosen kalau misalnya cuma dengar suaranya Etana atau tidak? Oke, by the way, materi hari ini sebenarnya ada part satunya. Jadi nama part satunya adalah hyper reality. Ya, hyper reality. Cuma karena aku pengen mendahulukan yang ini dulu, baru nanti hyper reality. Semoga kalian masih bisa masih bisa paham walaupun hyper reality-nya aku bahas nanti, oke? Jadi singkatnya gini deh, biar aku kasih gambaran kali ya. Hyper reality itu apa? Jadi ini summary-nya. Hyper reality itu dilihat sebagai suatu kondisi di mana apa yang nyata dan apa yang fiksi itu tercampur bersama-sama sehingga tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Kalau nggak salah ini tuh gara-gara kasus ini deh, dari video TikTok. Kenapa ya kok aku nggak pernah di-mention di Instagram story sama teman aku ketika dia post kita foto bareng-bareng, padahal aku tuh selalu ngepost dan ibaratnya selalu nge-tag dia di Instagram story. Kok aku ngerasa kayak nggak dianggap teman ya? Nah, muncullah tuh perdebatan antara netizen. Ya elah, kalian tuh temenan tuh di real life, kenapa sih harus kayak memusingkan apa yang ada di sosial media gitu. Nah, tapi ada orang yang sebegitu menganggapnya pertemanan itu juga harus dibawa ke sosial media untuk ditunjukin kalau mereka tuh temenan. Nah, dari situlah aku mencari tahu tentang hyper reality. Jadi di dalam hyper reality dibahas juga tentang yang namanya online self presentation atau presentasi diri online. Ini Etana mempresentasikan diri Etana online tuh dengan karakter ini, dengan cara pembicaraan kayak gini, dengan materi atau obrolan kayak gini. Nah, this is my online self presentation. Oke? Kalau kalian sendiri gimana? Gimana caranya kalian menampilkan diri secara online? Apakah versi diri kalian di online dan di real life hampir sama atau berbeda? Let me know. Dan diketahui bahwa cara kita menampilkan diri di dunia virtual itu tergantung bagaimana orang lain memandang atau menerima kita. Jadi ini nih, kita udah punya self image tertentu di internet, di dunia virtual. Dan apakah kita mau mempertahankannya, apakah kita mau mengubahnya, apakah kita mau menghapus terus bikin baru lagi, ya terserah, gampang. Bikin personality di dunia online tuh mudah teman-teman ya. Ditambah lagi dunia virtual itu tempat mengeksplorasi identitas diri. Nah, misalnya teman-teman ada laki-laki yang lebih nyaman pakai karakter cewek di internet, atau intinya ya mereka bebas mengekspresikan diri walaupun tidak sesuai sama gendernya misalnya. Ya udah, that's how it is. Jadi orang tuh bisa menciptakan persona yang benar-benar palsu jika mereka mau. How do you know? Ya, we cannot know because this is virtual world. Oke, intronya kepanjangan, mohon maaf. Nah, dari penjelasan tadi, terus apa hubungannya sama parasocial relationship? Apa hubungannya, guys? Jadi ini aku kan kasih judul nih, hubungan palsu. Ya, karena tadi kan orang bisa menciptakan persona yang palsu jika benar-benar mau. So, ya kalian bakalan paham, wait a second. Alright, kita mulai dari yang pertama, tentang definisi parasocial relationship. Ini definisi yang aku rangkum ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu definisi yang lain atau berbeda, ya sudah.
Parasocial relationship itu adalah kondisi di mana kita mengalami keterikatan emosional secara sepihak dengan karakter fiksi atau kepribadian mereka di media. Oke. Jadi kata kuncinya adalah keterikatan emosional sepihak, sebelah tangan ya. Tidak berbalas. Dan biasanya ke karakter fiksi atau mungkin ada orang asli gitu ya, real person, cuma ya kita nggak kenal mereka secara pribadi. Dan itu kita taunya cuma dari media. Oke, wait a second. Oke. Hampir aja aku kira aku tidak ngerekam dong. Kaget. Udah ngoceh lama-lama, taunya kagak kerekam. Gimana sih? Oke. Nah, pertanyaannya, muncul dari mana nih parasocial relationship? Kok bisa kebentuk? Ternyata alasannya karena adanya paparan berulang terhadap stimulus. Stimulus itu contohnya kayak artis, karakter anime atau manga atau novel, karakter VTuber, karakter film, dan sebagainya. Sehingga dapat menciptakan perasaan yang hangat dan menganggap stimulus itu bisa dipercaya. Yang dikenal sebagai efek paparan belaka, dan ini teori dari Robert Zajonc. Aduh, aku susah nyebut namanya, I'm sorry. Pada dasarnya, semakin banyak kita melihat sesuatu atau semakin sering kita melihat sesuatu, semakin kita cenderung memiliki preferensi untuk sesuatu itu. Oke, mari kita lanjutkan. Oh enggak ding, belum. Sorry. Aku kayak menyesuaikan skrip yang aku punya dan PPT-nya gitu loh. Kadang skripnya belum selesai, PPT-nya udah scroll. Ya, tadi contohnya nih, kalau misalnya kita menghabiskan waktu yang lama buat menonton seseorang, misalnya kalian nonton Etana atau kalian nonton orang lain deh ya, karakter kartun deh, itu kita merasa seakan-akan kayak kenal mereka secara pribadi, secara personal. Bahkan ada loh yang sampai punya perasaan romantis ke mereka, sampai bisa lupa kalau mereka itu adalah karakter fiksi, tapi dibawa-bawa ke real life. Ataupun kalau nggak fiksi, ya tadi kayak artis misalnya, itu sampai dibawa ke real life, sampai dikenalin sebagai pacar, sampai dikenalin sebagai suami, sampai dikenalin sebagai entahlah member keluarga atau kenal temen deket gitu. Atau gini deh, kayak kita punya kepercayaan karakter ini adalah orang yang baik. Tuh, makanya kan sampai ada yang bela mati-matian kan. Ya tadi karena ngerasa kenal. Lalu kok bisa sih ada orang masuk ke hubungan seperti ini? Ada 4 hal yang bisa jadi penyebabnya. Ini kemungkinan aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sendiri merasa masuk ke dalam parasocial relationship, tapi kalian tidak masuk ke dalam 4 alasan ini, let me know. Berarti kalian punya hubungan parasocial tuh gara-gara apa? Yang pertama adalah loneliness, kesepian. Yang kedua, socially isolated atau terisolasi secara sosial. Yang ketiga, kalian adalah orang yang introvert. Dan yang terakhir, kemungkinan memiliki social anxiety disorder. Kalau kita udah ngomongin disorder, berarti ya, please ini harus ada diagnosanya, oke? Kalau introvert, ini sih tergantung kepribadian kalian sendiri ya teman-teman. Nah ini ngomongin tentang loneliness, it's gonna be long, but bear with me. Tentang kesepian, kenapa Etana tuh tertarik dan pingin fokusin ke yang pertama. Ini ada 2 artikel yang aku temuin dan aku mau bahas secara singkat. Judulnya adalah The Psychology of Loneliness and Its Influence on Consumerism dan How Loneliness Impacts the Psychology of Parasocial Relationships. Artikel ini aku kutip dari popneuro.com dan ini adalah ternyata website yang menggabungkan antara neuroscience dan marketing teman-teman. Jadi kalau kalian punya bisnis
Atau kalian tuh agensi VTuber atau agensi entertainment lah ya. Coba deh cek nih, ini websitenya. Menggabungkan neuroscience loh teman-teman. Wow. I don't think that's new, but that's interesting for me. Maybe I will dig deeper. Oke, lanjut. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat sosial. We all know that. Ya nggak sih? Walaupun kita bilang, aku suka sendiri kok, aku nggak masalah sendirian, aku nggak apa-apa, nggak kemana-mana selama sebulan atau 3 bulan, atau nggak keluar kamar. Really? The truth is, kita tuh manusia punya kemampuan untuk bekerja sama, gitu. Dan bekerja sama adalah what makes us human. Ini berarti kalau misalnya kita punya perasaan ingin bersosialisasi, dan ini adalah salah satu hal yang seperti kayak lapar atau haus bagi kita. Oke? Kita punya kecenderungan alami untuk berada di dekat orang lain, dan biasanya merasa jauh lebih baik kalau misalnya kita berada di dekat orang lain, atau misalnya ada kehadiran orang lain. Dan seperti halnya lapar dan haus, kita merasa ada sesuatu yang hilang ketika kebutuhan sosial kita tidak terpenuhi. Perasaan kesepian itu mirip dengan tubuh memberi tahu kita bahwa kita tuh kehilangan hubungan sosial, kita kurang nih asupannya. Kesepian itu bukanlah hal yang menyedihkan, tapi efeknya bisa berbahaya. Dan efeknya bisa buruk bagi kita. Sama aja nih kalau misalnya kita nggak makan, kita nggak minum, kita kelaparan, kita kehausan. Ya kalau kita mengabaikan sinyal-sinyal tubuh ini, itu efeknya bisa merusak kesehatan. Kesehatan fisik dan kesehatan mental tentunya. Jika masalahnya adalah kesepian, solusinya tuh sederhana, yaitu berhubunglah dengan manusia, ya, manusia. Oke? Tapi ya ini mah gampang bener ngomongnya, tapi prakteknya belum tentu gampang. Apalagi di era saat ini yang penuh dengan fragmentasi media, polarisasi politik, atau mungkin permusuhan media sosial. Agak sulit untuk secara alami memungkinkan pertemuan yang penuh kasih sayang, yang autentik, yang genuine. Dan inilah mengapa terjadi yang namanya loneliness epidemic atau epidemi kesepian. Dulu nih pemerintah keteteran ya pas pandemi. Gimana nih caranya kita menangani kesepian masyarakat gitu secara massal gitu kan. Banyak orang yang jadi punya anxiety, banyak orang yang tiba-tiba depresi gitu kan. Tapi para pebisnis para pasar itu sudah beraksi lebih dahulu, yaitu perusahaan memanfaatkan permintaan hubungan manusia ini yang agak distopia ya teman-teman. Ekonomi kesepian itu ada sebutannya. Itu berkembang pesat meningkat selama bertahun-tahun. Pasar memanfaatkan meningkatnya permintaan untuk koneksi manusia dalam hubungan biasa yang tidak terpenuhi. Waduh, maksudnya gini deh, nyari temen ngobrol, nyari pacar, nyari keluarga, nyari teman buat makan bareng, buat mabar, buat nobar, buat nemenin jalan-jalan, atau nyari buat orang nemenin kita cuddling. Ini deh, ngelap air mata. Aduh, itu ada jasanya semuanya. Itu kan hubungan manusia yang biasa kan, tapi sulit buat didapat. Entah kenapa di era saat ini susah, atau mungkin why people kinda lazy to do that, who knew. Tapi ya itu ada, dimanfaatkan sama pasar. Jadi kesepian itu adalah kebutuhan sosial yang belum tercukupi. Namun dampak dari kesepian sebenarnya lebih dari sekedar dorongan untuk terhubung. Kesepian itu bisa mengubah bagaimana cara kita connect sama orang lain, bisa mengubah cara kita berhubung sama hal lain. Segede itu impactnya teman-teman.
Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, berarti kalau gitu, ini hubungan parasocial relationship itu adalah hal yang bagus apa enggak? Apakah ini hubungan yang fine or not? Should we avoid it? Should we embrace it? Yang mana? Kalian sendiri di pihak mana nih? Jangan bilang netral ya. Kalau misalnya kita ibaratnya kayak debat, anjay, kalian tuh di pro atau cons? Kalau Etana setelah mengalami realization atau melalui self reflection, Etana sadar ini lebih banyak cons-nya sih. Buat Etana sendiri loh ya. Nanti Etana jelasin kenapa Etana ngerasa ini tuh cons-nya lebih berat daripada pros-nya. Oke. Tapi kita mulai dulu deh ya yang dari baik-baik gitu, dari sisi positif para social relationship. Oke. Menurut Waylin Stranglands, hubungan parasosial adalah hal yang baik karena itu bisa membantu orang-orang yang mungkin memang kesepian atau kesepian akut atau terisolasi secara sosial. Dan bahkan para peneliti tuh yakin bahwa parasosial tuh sebenarnya memang ada positive thing-nya. Jadi dalam kebanyakan kasus mereka menganggap parasosial itu tidak terlalu berbahaya. Toh kalau untuk pertolongan, toh kalau memang bermanfaat, ya nggak apa-apa selama itu memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang introvert misalnya. Atau mungkin bagi orang yang punya masa-masa buruk dalam hidupnya. Kenapa tidak jadi coping mekanismenya? Oke. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa proyeksi itu juga terlibat di sini. Kita sangat tertarik pada seseorang atau karakter atau siapapun, misalnya tentang diri mereka sebelum tenar, atau pasang surut karir mereka, atau bahan bercandaannya mereka, atau kehidupan sehari-hari mereka, atau mungkin hubungan relationship-nya mereka. Ya, karena kita suka memproyeksikan mereka ke diri kita. Jadi kayak kita bisa relate ke mereka. Kita memang lebih mudah connect ke orang yang kurang lebih sama kan, mirip kayak kita. Entah itu interestnya, entah itu bercandaannya, entah itu omongannya, atau entah itu cerita hidupnya. Nah, jadi mereka itu menjadi sosok yang bisa aspiratif, seperti pengganti harapan, memberikan impian, ngasih positif outlook ke kehidupan kita sendiri. Ya selama baik-baik mah why not ya. Makanya kan ada fans yang suka bilang kayak gini, "You are the reason why I'm still alive to this day. You mean everything to me. I don't want to die. I refuse to die because I always looking forward to your video," misalnya. Nah itu guys, bayangin kalau ada orang yang nganggap kita sebegitu berarti. Ya karena mereka ngerasa less alone ketika ada orang yang punya kondisi sama kayak dia, punya pengalaman yang sama. Dan ini juga dikutip dari Shira Gabriel, ketika kita peduli dengan seseorang, kita merasa mereka seperti perpanjangan diri kita sendiri. Jadi hal yang baik kalau misalnya terjadi ke mereka, kita ikutan ngerasa seneng. Kalau ada hal buruk terjadi sesuatu sama karakter favorit kita, ya kita juga ngerasa buruk. And this has something to do with our ability to have empathy. Jadi ya bagus sih kalau kalian adalah golongan orang-orang yang punya parasocial relationship gara-gara empati kalian tinggi. Emang lumayan sih buat ngelatih empati guys. Karena memang salah satu sarannya adalah itu pakai karakter fiksi dan mencoba membayangkan itu adalah diri kita. Nah itu positifnya. Lalu bagaimana dengan negatifnya? Kalau menurut Stranglands, hal yang buruk jika itu menjadi patologis. Kalau misalnya sudah mengembangkan yang namanya ilusi dan delusi. Hubungan parasosial ini dapat menjadi bahaya kalau misalnya orang itu udah ada potensi menguntit, terobsesi, atau mungkin punya konotasi negatif lah. Apalagi
kalau orang ini mulai mengambil hal-hal yang cukup ekstrim dan itu memicu argumen dan menimbulkan pertanyaan tentang sisi mana dari hubungan parasosial ini yang paling valid. Kalian tahu kan kalau ada penggemar yang bisa keterlaluan mengganggu atau membuat risih, apalagi kayak ikutan terlibat dalam kehidupan pribadi karakter atau selebritas atau artis atau VTuber atau penyanyi. Ya intinya gitulah. Sebenarnya emang being public figure there is a price for that, including this. Tapi bukan berarti mereka itu nggak apa-apa untuk di harassed or bothered or violate their privacy and so on. Tapi ya begitulah, kalau udah fans itu bisa loh sibuk bikin war, bikin teori macem-macem ya. Dan balik lagi tadi ke artikel Pop Neuro, manusia itu punya setidaknya 2 kecenderungan yang tidak dapat dihindari dalam interaksi sosial. Yang pertama, kita itu nggak bisa nahan diri buat tidak ngejudge atau menghakimi. Yang kedua, kita tidak dapat menahan diri untuk mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Alias menerka-nerka isi pikiran orang lain. Contoh, kita ngeliat ini deh suatu artis yang baru debut. Dan setelah kita perhatikan beberapa saat ya, kita sudah membentuk ide tentang dunia internal mereka. Tentu aja kita nggak akan pernah tahu persis apa yang dialami oleh seseorang, oke? Makanya kita sebagai manusia membuat model. Nah, proses inilah yang disebut sebagai teori pikiran, mentalisasi, atau kognisi sosial. Intinya, kita menciptakan model secara internal tentang pikiran orang lain. Makanya orang kan suka bikin asumsi ya, first impression. Nah, tuh. Proses kognisi sosial ini tentu saja sangat terlibat dalam hubungan manusia. Saat kita mengenal seseorang dari waktu ke waktu, model yang kita punya itu akan lebih kaya dan lebih detail. Tapi disinilah psikologi kesepian masuk. Ketika kita kehilangan hubungan dekat ini, proses pemodelan menjadi overdrive. Makanya kita kayak dituntut untuk mengembangkan model mendalam dari orang-orang yang hampir kita tidak kenal, contohnya VTuber. Makanya it's so fascinating for me personally. How do you know someone is actually a good person or a bad person? Selama pengalaman etana di dunia siaran, di dunia ya platform digital lah, it can be very surprising. The least person that you do not expect can be a asshole, taunya ya asshole gitu. Atau mungkin yang tadinya digosipin yang enggak atau kayak dijelekin, dibercandain, taunya dia adalah orang yang paling manis gitu. See? Ya makanya gimana ya? Mau ditahan-tahan juga tadi dibilang ini tuh kita ngelakuinnya bisa secara otomatis. Bahkan tadinya kita sudah mencoba untuk tidak melakukan judgment atau assumption, udah punya aja gitu. Oke, lanjut. Ini udah berapa menit, teman-teman? 23. Oh, nggak apa-apa lah, masih aman. Ada tambahan dari Justin Landy. Oh ya, by the way, nanti source-nya aku bakalan taruh, termasuk artikel yang aku omongin. Kalian coba baca sendiri deh, itu bagus. Nanti aku bakalan taruh di description box. Oh my god, gue ngeblank. Ya, ada tambahan dari Justin Landy. Ketika kita merasa buruk tentang diri kita sendiri, insecure tentang diri kita sendiri, dan kita sadar akan hal ini, maka kita mencoba mencari hubungan. Kita akan melakukan apapun untuk merasa ikut disertakan dan merasa bahwa kita tuh punya sesuatu. Kita punya teman, kita punya circle, someone who can back up us gitulah ya. Jika kita mencari jenis hubungan ilusi sepihak kayak gini, menurut beliau itu bukanlah solusi terbaik.
Etana juga sadar diri sih tentang ini. Sangat mudah untuk menetapkan harapan yang tidak realistis dalam hubungan parasosial. Ini di idol dituntut sempurna, nggak boleh cringe, nggak boleh gimana gitu ya. Entah yang dari cewek, entah yang cowok, sama aja punya ekspektasi masing-masing. Dan dalam beberapa kasus, itu bisa berdampak negatif pada kita secara emosional. Hubungan parasosial seharusnya tidak membuat kita merasa tidak berdaya atau tertekan atau mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi secara normal. Jadi kalau misalnya kita tahu nih idola kita punya banyak haters dan kita berusaha sekuat tenaga untuk ngelawan haters itu, capek sendiri, kena mental sendiri. Idolnya biasa aja toh. Oke? Terpaku pada orang yang tidak kita kenal sebenarnya dapat merusak hubungan pribadi kita juga. Misal, kita sampai lupa waktu untuk ngumpul sama keluarga, teman, pasangan, atau bahkan anak. Apalagi kalau misalnya self-esteem atau harga diri itu bermain peran besar di hal ini. Kita memperhitungkan bagaimana perasaan dan pandangan orang terhadap diri sendiri, sehingga ya kita sebagai individu lebih sadar mengapa mereka mencari jenis hubungan ini. Dan menurut J.L. Derrick, penelitian menunjukkan bahwa ikatan sepihak dapat membantu membuat orang merasa nyaman, tentunya, terutama dalam kasus anak muda yang mencari tahu identitas mereka yang misalnya mereka punya harga diri rendah ya. Jadi kalau kalian dari awal sudah punya low self esteem and then you see someone greater than you, better than you, more excellent than you, ya itu bisa makin menjatuhkan low self esteem. Bukannya merasa nyaman, malah sebaiknya merasa jealous, envy, nggak suka, tuh iri, dengki, benci, Orang dengan harga diri rendah mungkin menggunakan hubungan parasosial mereka untuk melihat diri mereka lebih positif. Seperti halnya orang yang dengan harga diri tinggi dengan hubungan sosial nyata mereka. Di sini dikatakan bahwa mereka yang punya high self-esteem lebih sering punya koneksi real life sih daripada online. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada orang yang super duper extrovert in online media, mereka belum tentu punya high self-esteem, okay? Don't worry. Lanjut. Hubungan parasosial sebenarnya bersifat bermanfaat dan berbahaya. Mengingat sifat yang rumit dan faktor psikologis seputar hubungan sepihak, kita harus mengingat cara membalance-nya, okay? Nah, ini akhirnya ke next slide. Gimana cara kita menghindari hubungan sepihak ini? Atau mungkin mengatasi deh kalau kita udah terlanjur. Oke. Ini ada buku tahun 2016 tentang penggunaan dan kesejahteraan media. Penulisnya namanya Thilo Hartman. Menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap kepribadian media itu berkontribusi pada ikatan jangka panjang yang terasa seperti persahabatan sejati. Nah, kalau misalnya kita mau mengurangi, langkah pertama adalah berhenti mengikuti atau membatasi akun media sosial. Yang kedua, menempatkan batasan waktu pada paparan media dan searching ya. Yang ketiga, menghindari interaksi yang mendorong partisipasi media sosial. Misalnya kita pingin gitu, dikit-dikit join live stream, dikit-dikit collab, dikit-dikit ikut komen, dikit-dikit harus like gitu ya, spam like. Nah, itu coba kurang-kurangin. Yang keempat, menurut Stefani Giuliano, mengimbangi kurangnya hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalnya kita lagi stres, kita lagi penat, kita lagi mumet, terus gatel pingin nyari siapa nih yang lagi streaming ya, terus kita pingin nyari sedikit endorfin, ya nggak sih, itu ya pokoknya zat yang bikin kita bahagia lah. Nah, itu coba kita daripada gatel buat ke sosmed, talk to your closest person.
Kalau misalnya emang nggak memungkinkan ada orang real life, ya telepon yang ada di kontak. Okay? Sometimes, of course, we are happier with strangers. We met new people, new friends, new insight, fun stuff. Tapi sebenarnya belum tentu itu yang kita butuhin. Okay? Yang kelima, menurut Nick Borgner, kita perlu waspada dalam memperhatikan apa yang kita rasakan ketika kita mengonsumsi media apapun. Kita harus bisa disiplin dan memutuskan untuk tidak menerima sesuatu yang buruk bagi kita. Balik lagi yang tadi aku bilang, kan kita suka capek sendiri dengan segala drama yang ada di sosmed. Kadang itu bisa kita emotionally drained, kekuras tenaganya, emosinya, pikirannya, penuh gara-gara yang ada di sosmed. Saatnya untuk step back, saatnya untuk mundur, saatnya untuk puter badan, ya gerak maju jalan, oke? Sebenarnya ini ada tambahan dari Etana, bentar. Ya, kalau tips dari Etana sendiri, yang pertama adalah please work on your self-esteem and your loneliness. Kalau memang kita kesepian, coba gali. Sebenarnya aku tuh kenapa? Aku tuh kesepiannya gara-gara apa? Apa sih yang aku butuh? Kayak benar-benar aku butuhkan. Gimana ya caranya aku bisa mengisi kekosongan ini? Please jangan samain kesepian dan gabut. Kesepian itu bukan gabut, tapi gabut memang bisa bikin kesepian, you know. Jadi coba work on your self-esteem. Gimana caranya? Kalian bisa cek videonya Etana tentang self-esteem. Kalau loneliness, itu nanti mungkin bisa another discussion about that, okay? Terus selanjutnya, try to search meanings, what matter the most for you. Ini highlight menurut Etana. Karena kalau kita nggak punya arah, kita nggak punya goals, kita nggak punya principles, kadang gampang keseret arus. Jadi kita gampang ngerasa nggak ada gunanya. Ini buat apa? Ya udahlah, most of the time contoh ya kayak ini ada teman aku, dia itu punya gaji gede gitu loh, tapi karena nggak punya ayang atau misalnya nggak punya teman buat have fun gitu ya, kadang dia tuh menghambur-hamburkan uang ya buat idolnya itu gitu loh. Dia bisa spend millions and millions gitu, tapi ujungnya nyesel, ujungnya ya dia ngerasa anjir buat apa ya, nggak ada gunanya, nggak ada artinya buat gue, itu tuh cuma temporary. Jadi dia yang bilang sendiri tuh ke Etana, ya coba deh cari apa yang paling berarti buat kamu. Oke, in conclusion, hubungan parasosial ini tuh cuma sepihak dan ini bukan solusi terbaik. Hubungan parasosial memang bisa bermanfaat dan juga berbahaya at the same time. Mengingat sifatnya yang rumit dan faktor psikologi seputar hubungan sepihak, coba dipertimbangkan kembali. Namun, this relationship itu bisa ngebuat kita tergantung perspektifnya ya, kayak apa yang kita buat, dan ini tergantung pada individu yang mencarinya. Alright, thank you so much for watching. Ini sumber-sumbernya nanti aku tetap bakalan taruh di description box ya. I see you again next time, semoga bermanfaat. See ya.